Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Ada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Mari kita mulai setiap hari kita, mulai hari baru dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, di pagi ini saya akan membagikan sabda kebenaran firman Tuhan dengan tema melayani Tuhan, komitmen seumur hidup. Bapak Ibu, sudah tak asing lagi, ada satu pujian yang sering kita dengar dan tak lazim di setiap kita orang percaya. Lagunya seperti ini: melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Bapak Ibu, sepenggal lirik lagu ini rasanya itu tidak asing ya bagi setiap kita orang percaya. Sebuah lagu yang menunjukkan komitmen bahwa kita mau melayani Tuhan lebih lagi, lebih sungguh. Dan melayani merupakan suatu tindakan yang dilakukan seumur hidup Bapak Ibu, tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh keadaan, oleh apapun. Murid-murid Tuhan Yesus pun Bapak Ibu melayani Tuhan tak terbatas oleh keadaan, oleh apapun yang mereka hadapi. Bahkan Bapak Ibu, mereka dengan sungguh setia melayani Tuhan sampai garis akhir. Berbicara mengenai melayani Tuhan ini Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam suratnya Filipi 2 ayat 1-8, di situ menasihatkan bagi setiap kita ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir dan satu tujuan merupakan dasar kita melayani Bapak Ibu. Satu tujuan melayani bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Namun kita bisa Bapak Ibu melayani Tuhan Bapak Ibu dengan kesungguhan hati, tanpa ada maksud yang lain, tanpa ada ambisi Bapak Ibu. Dan mari Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan oleh kesulitan, oleh tantangan kehidupan, bahkan dalam gesekan, mungkin dalam rekan sekerja Allah, mari kita tetap punya komitmen yang sungguh untuk melayani Tuhan. Ketika hal tersebut Bapak Ibu, tantangan, rintangan, dan mungkin gesekan, mari kita kembali pada tujuan dan motivasi pelayanan kita, yakni semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesadaran itu Bapak Ibu akan menjadi pendorong yang kuat untuk kita tetap maju, untuk kita tetap sehati sepikir untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kedua, kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang melayani Bapak Ibu harus punya kesadaran untuk punya kerendahan hati, tidak hidup untuk mementingkan diri sendiri. Segala yang kita miliki, yang kita lakukan, itu semua datangnya daripada Tuhan. Talenta, karunia, bahkan itu semua Bapak Ibu dianugerahkan Tuhan. Kita pakai bukan untuk kesombongan kita, tapi kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan misi kerajaan Allah. Bapak Ibu, mari kita harus hati-hati dengan namanya kesombongan ini. Dan karena itu Bapak Ibu, kesombongan itu dapat menghancurkan setiap kita ketika kita melayani Tuhan dengan ada punya kesombongan, dengan tinggi hati. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita selalu mohon agar Tuhan memperlengkapi kita Bapak Ibu, memperlengkapi kita dalam pelayanan, dalam melayani Dia. Melayani bukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, melainkan kita belajar untuk menyangkal diri dan mementingkan kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Dan mari kita menopang satu dengan yang lain dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Yang ketiga, mari kita melayani Yesus. Mari kita meneladani Yesus yang melayani. Dasar kita melayani adalah bukan untuk dilayani. Karena Yesus meneladani kita, kita melayani Bapak Ibu bukan untuk dilayani. Dasar ini Bapak Ibu bukan untuk kekuatan kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa Bapak Ibu tanpa Tuhan. Mari kita tanggalkan setiap keangkuhan kita. Kita bisa melayani itu semua karena anugerah, karena kekuatan, karena
kebesarannya Tuhan Bapak Ibu, mari kita meneladani Yesus yang lebih dulu melayani. Yesus rela turun Bapak Ibu dalam dunia ini, dia mengosongkan dia punya diri. Untuk apa? Mengambil serupa seorang hamba, menjadi seperti umat manusia dan mau merendahkan dirinya untuk melayani umat manusia. Panggilan kita di dunia ini Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sekadar hanya di dalam gereja, di atas mimbar, tapi lewat segala aspek kehidupan kita, di tempat pekerjaan, dalam keluarga, dan di dalam apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu. Jika ditanya mengapa banyak orang mau memberi diri untuk melayani, tak jarang Bapak Ibu orang-orang akan menjawab, saya melayani karena meneladani Tuhan dan karena ada sukacita dan kebahagiaan yang saya rasakan. Ya Bapak Ibu, saya melayani Tuhan. Contoh saya Bapak Ibu, saya melayani Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan saya Bapak Ibu. Untuk itu saya mau beri yang terbaik di sisa hidup ini Bapak Ibu. Saya melakukan semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita punya hidup ini berdampak, kita melayani Bapak Ibu. Karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar, mari pakai hidup kita untuk lebih bermakna lagi, untuk kepentingan Tuhan, untuk melayani sesama Bapak Ibu, dan kerjakan itu dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Mari kita teladani Tuhan Bapak Ibu, dan pergunakanlah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan ingatlah Bapak Ibu, kita melayani dengan hati. Hati adalah pusat kehidupan manusia, segalanya itu berasal dari hati. Mari kita miliki hati yang sungguh, yang murni, yang tulus untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Dan kita harus punya hati yang bersih, yang terpancar kehidupan, sehingga ada semangat, ada sukacita, ada energi yang senantiasa terpancar dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani dari hati Bapak Ibu, akan terpancar sukacita, akan terpancar damai sejahtera. Sukacita tak hanya kita rasakan sendiri, tapi juga dirasakan oleh banyak orang, oleh orang lain. Mari kita punya komitmen yang bersama Bapak Ibu untuk sehati sepikir dan berkomitmen untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan Yesus rela berkorban bagi kita, dan mari Bapak Ibu kita pakai itu kesempatan. Dia sudah mati bagi kita, mari kita berikan yang terbaik untuk dia Bapak Ibu. Melayani dengan sungguh hati sampai kepada garis akhir, bukan karena kekuatan kita, tapi semata karena anugerah Tuhan. Biarlah kehidupan kita senantiasa Bapak Ibu mengalir aliran air kehidupan yang terpancar daripada surgawi, dan senantiasa Bapak Ibu kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, melayani lebih sungguh, bertanding sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.